Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Assalamualaikum. Hana. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Hani. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar ya. Baik Ibu, silahkan. Sesuai janji kemarin, Bu Hana akan diskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Hana akan melakukan coaching dengan Puci Bu Asna ya? Dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Betul Bu Hana? Iya, betul begitu Ibu. Oke, sebelum Bu Hana melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Bu Hana? Boleh Bu, monggo. Ya. Nanti pada saat coaching antara Bu Hana dengan Bu Asna, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Hana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Hana sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Hana? Boleh. Bu Hana, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Hana kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan presence atau kehadiran penuh, terus kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oke, jadi Bu Hana ingin mengembangkan tiga kompetensi, yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi Ya. pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Hana, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Bu Hana terapkan secara spesifik? Yang akan saya terapkan secara apa spesifik yakni yaitu dalam memberikan pertanyaan berbobot, Bu, supaya nanti bisa menggali potensi dari coachingnya itu sendiri. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yang akan nanti kami lakukan, saya ingin coach itu mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Adapun dengan cara coach tersebut mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya, begitu, Bu. Baik Bu Hana, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Hana mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Kebetulan hari ini saya mulai sudah ada janjian dengan coach saya, Bu. Oke, baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Hana dalam melaksanakan coaching. Silahkan Bu Hana melaksanakan coaching. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, silahkan saya persilahkan pada Bu Hana dan Bu Asma. Assalamualaikum, Ibu Asna. Waalaikumsalam, Bu Hana. Baik, Ibu Asna, sesuai dengan janji kemarin, kita hari ini akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan ya, Bu Asna ya? Ya, baik Bu Hana. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu eh saya rasa kurang antusias gitu dalam menerima pembelajaran. Sehingga pembelajarannya itu berjalan monoton gitu. Oh, Bu Asna merasa anak-anaknya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi,
membuat pembelajaran itu kayak berjalan monoton begitu ya Bu, itu aja gitu. Jadi menurut Bu Asna, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti Bu? Oke, jadi eh, dari obrolan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi gitu Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang berkurang tadi. Oke, menurut Ibu Asna, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu tadi kok kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Asna di kelas? Oke, jadi kalau saya ingat-ingat nih ya Bu, ada hal yang menyebabkan murid-murid saya tuh jadi kurang antusias gitu. Yang pertama tuh pembelajaran saya tuh sepertinya sedikit membosankan gitu. Saya merasanya gitu. Nah, jadinya terlalu monoton. eh sadari juga saya tuh terlalu dominan gitu untuk berbicara. Kemudian saat bercerita dengan murid-murid saya juga saya merasa dominan gitu. Nah, yang kedua saya tidak memberikan kesempatan gitu ke murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara. Jadi dalam proses pembelajarannya komunikasinya itu hanya satu arah gitu. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, Bu Asna, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu secara antusias dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Menurut saya, murid-murid itu kan pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan ya, Bu Hana. Iya, saya setuju Bu dan sependapat juga dengan yang Ibu maksud tadi. Lalu kira-kira menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu tadi merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan? Baik, menurut saya pembelajarannya tuh harus terpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun bisa berupa games. Jadi jadi pembelajaran itu akan lebih menarik gitu. Bagus sih ya Bu. Eh, Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja kalau di kelas itu? Oke, jadi untuk saat ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oke. Kira-kira adakah sumber belajar yang Ibu bisa gunakan selain buku teks tadi? Saya pikir banyak ya, Bu. Ada sumber belajar seperti video dari YouTube, kemudian mungkin artikel di blog, ada tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti Canva atau Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin dengan berbagai referensi tadi itu yang bisa Ibu gunakan itu nanti akan membuat murid-murid Ibu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, untuk rencananya itu yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti dari video YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian setelah itu, yang kedua, eh, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, kalau istilahnya tuh, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu sehingga murid itu tidak terkesan bosan gitu, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya tadi eh, bisa dalam bentuk video, bisa gambar maupun laporan digital. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Tadi Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-muridnya, begitu ya. Kalau istilah zaman sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, eh, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Oke, jadi terhadap rencana ini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan
dengan menggunakan banyak sumber belajar tentunya. Yang mana itu dapat mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Hana atas waktu yang diberikan untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya, amin. Sama-sama juga Bu Asna. Sehat selalu ya Bu Asna ya. Ya, Bu Hana juga sehat-sehat selalu. Ya, luar biasa sekali Bu Asna dan Bu Hana. Tadi selama proses coaching, saya juga sudah menyimak, saya sudah mengamati Bu Hana dengan Bu Asna. Bagaimana perasaan Bu Asna setelah di coaching sama Bu Hana? Nah, luar biasa Bu, saya senang karena keluh kesah saya bisa terdengar gitu, sekaligus dapat solusi juga. Oke. Bagaimana perasaan Bu Hana setelah melakukan coaching bersama Bu Asna? Saya juga merasa senang sih Bu bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman saya begitu Ibu. Semoga bisa membantu begitu ya Bu Asna ya. Iya Bu Hana. Bu Asna dan Bu Hana ini memang guru-guru yang hebat luar biasa. Ya. Semoga kegiatan coaching ini tadi mendapatkan banyak manfaat yang bisa kita terapkan ke murid-murid kita. Begitu ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya saya mohon izin, saya ingin melanjutkan kegiatan pasca observasi bersama Bu Hana. Bu Asna, mohon untuk menyimak lebih dahulu, nggih. Saya akan berbincang dulu dengan Bu Hana. Bu Hana berkenan? Iya Bu. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Bu Hana, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Bu Asna, saya kira sudah menemukan solusinya begitu Bu. Alhamdulillah. Baik. Bu Hana, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Hana sampaikan di awal tadi. Gitu ya, Bu? Baik Bu. Apa yang sudah Bu Hana lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan di awal tadi, Bu? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan juga fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana ini bermaksud untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Sehingga nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Hana. Setelah saya observasi, ada beberapa catatan, yaitu Bu Hana sudah melakukan coaching dengan bagus sekali. Bu Hana sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tita, yaitu Bu Hana sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bu Hana juga sudah mengidentifikasi permasalahan. Bu Hana tadi juga sudah mengarahkan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koji. Dan Bu Hana juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koji agar rencana aksi yang akan dilakukannya tadi dapat berjalan dengan baik. Tadi sesuai catatan saya, Bu Hana juga sudah mengembangkan kompetensi coaching, yaitu menjadi pendengar yang aktif, dengan Bu Hana menatap dan fokus kepada coaching. Bu Hana juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching tersebut. Sehingga Bu Asna tadi sebagai coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
serta mengetahui langkah atau cara yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian tadi saat proses kegiatan coaching. Baik, Bu Hana. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Hana berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya yang lebih dalam lagi, yaitu saat mengajukan pertanyaan berbobot, agar saya dapat menggali potensi koci sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Hana. Jadi, Bu Hana ingin mengembangkan lebih dalam lagi kompetensinya, yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya, Bu ya? Supaya coach ini tadi bisa lebih menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Lalu, kira-kira kapan rencana Bu Hana ini akan dimulai? Akan segera saya laksanakan, Bu, secepatnya. Oke, luar biasa sekali Bu Hana. Baik Bu Hana, saya akhiri diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Hana atas waktunya hari ini. Terima kasih juga, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Asna, terima kasih Bu Hana. Sama-sama, Bu Hani.